Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu mengenai desa mandiri yang terdapat di Riau. Berdasarkan tahun 2025, Riau memiliki total 759 desa mandiri yang tersebar di kabupaten dan kota. Kabupaten dengan jumlah desa mandiri yang terbanyak yaitu Kabupaten Kampar dengan total 150 desa mandiri. Kemudian disusul dengan Kabupaten Kuantan Sengingi 129 desa mandiri, serta Kabupaten Siak dengan 120 desa mandiri. Sementara itu di Kepulauan Meranti menjadi daerah yang memiliki jumlah desa mandiri paling sedikit, yaitu dengan total 8 desa mandiri. Status desa mandiri ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah mampu berkembang secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa mandiri juga memiliki kemampuan dalam mengelola potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan pelayanan dasar yang baik bagi masyarakatnya. Dalam laporan ini, kami mengambil salah satu contoh desa mandiri yang akan dibahas, yaitu Kampung Dayun di Kabupaten Siak. Kampung Dayun berhasil mencapai status desa mandiri karena memiliki nilai indeks desa membangun atau IDM yang sangat tinggi. Keberhasilan tersebut didukung oleh ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang baik. Selain itu, desa-desa mandiri di Riau juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat desa. Dengan semakin banyak desa mandiri di Riau, diharapkan pembangunan desa menjadi lebih merata dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan memberikan presentasi untuk nomor 2 mengenai indikator pembangunan desa mandiri di Kampung Dayun. Kampung Dayun berhasil mencapai status desa mandiri dengan nilai indeks desa membangun atau IDM sebesar 0,9424. Keberhasilan ini didukung oleh 3 indikator utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Pada ketahanan sosial, Kampung Dayun memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi, fasilitas mitigasi bencana, serta sanitasi masyarakat yang layak. Pada ketahanan ekonomi, fokus desa meningkatkan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pada ketahanan lingkungan, Kampung Dayun juga menjaga kelestarian lingkungan dengan baik sehingga memperoleh skor lingkungan yang tinggi. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas administrasi desa. Jadi, keberhasilan Kampung Dayun sebagai desa mandiri terjadi karena adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa secara berkelanjutan. Untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nisfu Aulia Putri akan membahas mengenai tantangan pembangunan desa mandiri pada Desa Dayun. Pada pembangunan desa mandiri, Kampung Dayun ini menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu adanya kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan gambut akibat dari alih fungsi lahan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar. Yang kedua, adanya sengketa dan pengelolaan lahan yang masih menjadi hambatan pembangunan desa. Yang ketiga, perekonomian desa masih bergantung pada sektor migas dan kelapa sawit sehingga perlu diversifikasi usaha tersebut melalui UMKM dan desa wisata agar ekonomi Kampung Dayun ini menjadi lebih stabil. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan teknologi dan pengelolaan usaha, juga menjadi tantangan utama. Maka, Desa Dayun ini juga harus mampu mempertahankan status desa mandiri mereka dengan menjaga kualitas pembangunan, pelayanan masyarakat, serta keberlanjutan program-program desa di masa depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan deskripsi variabel desa mandiri. Desa Dayun merupakan desa di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam. Pembangunan desa dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya itu ada kondisi umum Desa Dayun. Permasalahan desa dibahas melalui musyawarah bersama stakeholder dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan, menentukan kebijakan desa, serta menata ruang wilayah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Letak administrasi desa. Desa Dayun berada di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dengan luas wilayah sekitar 82.604 hektar. Aksesibilitas desa. Akses menuju Desa Dayun dapat ditempuh melalui jalur Pekanbaru ke Siak Sri Indapura. Dengan jalan sebagian besar sudah beraspal sehingga memudahkan mobilitas masyarakat untuk dan diversifikasi pertanian. Selanjutnya itu ada sarana dan infrastruktur.
Desa Dayun memiliki jaringan jalan sekitar 565 km yang terdiri dari jalan aspal, sementasi, dan jalan tanah. Selanjutnya itu ada sarana umum desa. Fasilitas umum yang tersedia di Desa Dayun meliputi kantor desa, sekolah, tempat ibadah, puskesmas, pasar, kantor polisi, dan layanan perbankan. Selanjutnya itu ada listrik dan komunikasi. Listrik di Desa Dayun dikelola oleh PLN menggunakan PLTD dengan waktu operasional terbatas pada malam hari. Selanjutnya itu ada demografi penduduk. Jumlah penduduk Desa Dayun sekitar 4.946 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kondisi sosial dan agama. Mayoritas masyarakat Desa Dayun beragama Islam, namun terdapat juga masyarakat yang beragama Protestan, Katolik, dan Buddha. Selanjutnya itu ada pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SD dan SMP. Selanjutnya itu ada kondisi mata pencarian. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama pada sawit dan karet. Selanjutnya itu ada gambar usaha tani. Usaha tani di Desa Dayun didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Selanjutnya itu ada pengalaman usaha tani. Berdasarkan penelitian Vera, pengalaman petani Sodaya cukup beragam, mulai dari 1 sampai 15 tahun. Kendala usaha tani itu, petani masih menghadapi berbagai kendala seperti kebatasan modal, pemupukan yang tidak teratur, sarana hama, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada risiko dalam sektor pertanian. Usaha tani memiliki risiko yang tinggi karena produksi dan harga hasil pertanian sering mengalami fluktuasi harga. Selanjutnya itu ada peta penggunaan lahan. Sebagian besar wilayah Desa Dayun berupa kawasan hutan rawa, gambut, dan kawasan suaka marga satwa.